Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam video perkenalkan, nama saya Arya Ramadan, NIM 1831342016 dari kelas I atau kelas pare-pare. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya, yaitu tentang biomekanika olahraga. Jadi dalam materi saya ini atau PowerPoint saya ini terdapat 6 poin, yaitu yang pertama yaitu definisi biomekanika olahraga. Ya, jadi biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Maka ilmu biomekanika mencoba memberikan gambaran ataupun solusi guna meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada pekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, jadi terdapat definisi dari Hadiguna, yaitu biomekanika statis membahas keseimbangan tubuh di bawah pengaruh gaya. Model biomekanika statis merupakan dasar analisis gerakan tubuh manusia. Pada model biomekanika ini hanya mempertimbangkan efek dari percepatan gravitasi terhadap massa beban dan massa segmen sehingga menimbulkan gaya yang berarah ke pusat bumi. Adapun model biomekanika statis yang utama adalah model biomekanika yang melibatkan seluruh anggota tubuh dengan disusun atas bagian-bagian tubuh yang saling berinteraksi dengan prinsip seperti single body, segmen statis model. Model ini memperhitungkan momen pada setiap sambungan bagian tubuh. Ya, jadi biomekanika umum adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Jadi occupational biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari mekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk menimbulkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Ya, jadi menurut Chaffee dan Anderson 1984, yaitu tubuh manusia terdiri dari yaitu link lengan bawah yang dibatasi joint telapak tangan dan siku, C of the section, atau yang kedua link dengan lengan atas yang dibatasi joint siku dan bahu, describe the topic of the section, dan yang ketiga link punggung yang dibatasi joint bahu dan pinggul, dan yang keempat link paha yang dibatasi joint pinggul dan lutut, dan yang kelima link betis yang dibatasi joint lutut dan mata kaki, dan yang terakhir yaitu link kaki dibatasi joint mata kaki dan telapak kaki. Ya, jadi ada 3 jenis gaya bekerja di dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama gaya gravitasi, yaitu gaya melalui pusat massa dari segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Besar gayanya adalah massa dikali percepatan gravitasi. Ya, jadi F sama dengan M dikali G. Ya, jadi yang kedua gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Dan yang ketiga gaya otot.
Gaya otot yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi, dan gaya ini menggambarkan besarnya momen otot. Ya, jadi untuk mendapatkan kesetimbangan gaya secara keseluruhan, maka gaya-gaya dibedakan sedikitnya dalam dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Ya, sehingga diperoleh rumus kesetimbangan gaya sebagai berikut. Ya, jadi terdapat dua rumus di sini ya, untuk arah horizontal dan untuk arah vertikal. Ya, jadi selanjutnya poin kedua yaitu ruang lingkup biomekanika olahraga. Ya, jadi ada beberapa bidang khusus dalam biomekanika, yaitu seperti kardiovaskular, biomekanika sel, biomekanika pergerakan manusia, khususnya biomekanik ortopedi, dan keempat biomekanika tenaga kerja, dan yang kelima biomekanika olahraga. Jadi terdapat macam-macam. Adapun poin ketiga yaitu macam-macam kajian biomekanika olahraga. Ya, jadi yang pertama yaitu statika. Statika ialah sistem pembelajaran yang berada dalam kesetimbangan baik saat istirahat atau bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua yaitu kinematika, menjelaskan pengaruh gaya pada suatu sistem, pola gerak termasuk perubahan linear dan sudut dalam kecepatan dari waktu ke waktu, posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan dipelajari. Dan yang ketiga, mempelajari sistem yang bergerak dengan akselerasi dan deselerasi. Yang keempat, kinetika, yaitu mempelajari apa yang menyebabkan gerakan, kekuatan, dan momen di tempat kerja. Ya, jadi poin keempat yaitu analisis gerak biomekanika olahraga. Jadi terdapat dua analisis, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Jadi analisis kuantitatif yaitu terutama dilakukan oleh para peneliti untuk kepentingan riset, dan yang kualitatif yaitu mengandalkan observasi oleh pelatih atau analis gerak baik secara langsung ataupun melalui rekaman video. Jadi terdapat keunggulan pada analisis kualitatif, yaitu yang pertama tidak membutuhkan peralatan yang mahal, yang kedua berbasis pada lapangan bukan laboratorium sehingga memiliki tingkat validitas ekologi yang lebih baik. Yang ketiga, jika dikerjakan dengan baik, analisis kualitatif akan tampil sistematis karena fokus pada pola bukan kuantitas data. Yang keempat yaitu pola gerak lebih bisa berbicara dibandingkan angka-angka. Dan yang kelima, lebih ramah bagi para pelatih, tidak mengintimidasi karena kompleksitas datanya. Jadi terdapat pula tahapan melakukan analisis biomekanika olahraga kualitatif, yaitu tahap pertama, persiapan. Tahap ini meliputi ya, jadi saya lanjut. Jadi tahap 1 yaitu persiapan. Tahap ini meliputi analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi, jenis aktivitas dan atletnya, menentukan faktor utama yang akan dianalisis, mengembangkan strategi pemantauan yang sistematis. Tahap kedua yaitu pengamatan, meliputi mengimplementasikan strategi pada tahap 1, yaitu mengumpulkan informasi dan dari gerakan atau video, fokus pada observasi. Adapun tahap ketiga itu evaluasi dan diagnosis aktivitas, di dalamnya mengevaluasi kekuatan dan kelemahan atlet,
menguji validitas dan rehabilitas, menentukan intervensi paling tepat. Yang tahap keempat yaitu intervensi. Pada tahap ini analis menekankan atlet untuk memperbaiki teknik dan performa, melakukan review atas semua analisis kualitatif, dan menyediakan masukan kepada atlet. Ya, jadi kita masuk ke poin kelima, yaitu manfaat biomekanika olahraga. Jadi dalam pelajari biomekanika olahraga ini terdapat juga manfaatnya. Jadi yang pertama yaitu untuk meningkatkan performa. Yang kedua untuk mencegah cedera. Studi biomekanik untuk olahraga. Untuk berolahraga adalah analisis kekuatan aktivitas fisik pada struktur tubuh. Pelajari efek dari kekuatan ini memiliki dua manfaat utama. Yaitu pertama, memungkinkan berolahraga untuk meningkatkan teknik dan menghindari cedera. Ini juga membantu meningkatkan kinerja dan membuat kebugaran jasmani yang lebih baik dalam hal kekuatan, kebugaran, kardiovaskular, dan fleksibilitas. Ya, jadi manfaatnya secara singkat berikut adalah beberapa manfaat biomekanik, antara lain yaitu kecepatan gerakan meningkat, berlari, berenang, dan lain-lain. Jadi kecepatan gerakannya itu meningkat, jadi lebih lihai. Yang kedua yaitu lebih banyak kekuatan, yaitu melompat, memukul, mengangkat, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu menghilangkan ketidakseimbangan otot. Yang keempat, mengurangi kausan pada sendi dan ligamen. Yang kelima, peningkatan bentuk dan teknik khusus olahraga. Jadi kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin ke-6, yaitu pengaplikasian biomekanika olahraga. Jadi kita dalam mempelajari ilmu biomekanika olahraga ini, kita tentunya perlu tahu bagaimana pengaplikasiannya. Ya, jadi yang pertama yaitu dalam perindustrian atau ilmu mekanika digunakan untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Yang kedua, dengan ilmu biomekanika, aplikasinya dalam industri menyatakan besarnya gaya otot yang diperlukan untuk seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Yang ketiga, dengan mengaplikasikan ilmu biomekanika, kita mengetahui dan memahami serta dapat menentukan sikap kerja yang berbeda, dapat menghasilkan kekuatan atau tingkat produktivitas yang terbaik. Yang keempat yaitu dengan ilmu biomekanika, aplikasinya digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan operator sehingga dapat menghasilkan cara kerja yang lebih baik, yang meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu aplikasinya yang lain adalah menentukan rancangan sistem tempat kerja dengan pertimbangan dari gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Ya, jadi terdapat definisi lelah yaitu kelelahan didefinisikan sebagai suatu pola yang timbul pada suatu keadaan yang secara umum terjadi pada setiap individu. Lelah visual yaitu lelah yang diakibatkan ketegangan yang terjadi pada organ visual yang terkonsentrasi secara terus-menerus pada suatu objek. Lelah monotonis yaitu kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas kerja yang bersifat rutin, monoton, ataupun lingkungan kerja yang menjemukan. Jadi terdapat macam-macam lelah, yaitu lelah otot, lelah visual, lelah mental, lelah monotonis. Ya, jadi terdapat ciri-ciri gejala yang tampak jelas akibat lelah kronis, yaitu
Yang pertama, meningkatnya emosi dan rasa jengkel sehingga orang menjadi kurang toleran atau asosial terhadap orang lain. Yang kedua, munculnya sikap apatis terhadap pekerjaan. Berarti saya itu kayak sikap bodoh amat terhadap pekerjaan. Yang ketiga, depresi yang berat. Yang keempat, upaya mengurangi kelelahan. Ya, jadi terdapat upaya-upaya untuk mengurangi kelelahan, yaitu yang pertama, sediakan kalori secukupnya sebagai input untuk tubuh. Yang kedua, bekerja menggunakan metode kerja yang baik. Yang ketiga, memperhatikan kemampuan tubuh. Yang keempat, memperhatikan waktu kerja yang teratur. Yang kelima, mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya. Yang keenam, berusaha untuk mengurangi monotoni warna dan dekorasi ruangan kerja, menyediakan musik, menyediakan waktu-waktu olahraga, dan lain-lain. Jadi itu saja tadi materi tentang biomekanika olahraga yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.